Sejak berpisah, orang yang pernah bersamamu ini terjebak dalam perasaan negatif. Dia jadi sering meragukan semua kemampuan dan potensi yang ada padanya, seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk mencapai impiannya terutama di sisi asmara. Apalagi jika kamu sudah kenal dengan keluarga dan teman-temannya. Rasa percaya dirinya runtuh walaupun dia mencoba membangun kembali hidupnya. Perasaan penuh negatif ini mengurung langkah-langkahnya. Walaupun banyak kesempatan atau tawaran di luar sana, tidak ada yang bisa mendamaikan hatinya. Beberapa kali dia mencoba mendekati orang baru dengan membawa luka hati yang belum sepenuhnya sembuh. Orang baru itu diperlukan secara emosi untuk mendorong semangatnya agar bisa bangkit lagi. Dari luar memang orang yang pernah bersamamu ini menunjukkan sikap biasa saja. Dia bahkan sudah bersama dengan orang baru. Tetapi dalam hatinya ada luka yang sulit sembuh. Luka itu mempengaruhi kepercayaan dirinya. Hubungan yang pernah kalian berdua jalin atau keberadaanmu di hidupnya dulu mampu membuatnya merasa bangga. Dan pada saat terjadi perpisahan kebanggaannya hancur. Itulah mengapa orang yang pernah bersamamu ini membutuhkan dukungan secara keseluruhan serta pengakuan dari orang-orang untuk mengangkat kembali dirinya. Berulang kali dia mencoba mencari pembenaran yang bisa melegakan hatinya, tetapi selalu saja merasa belum mendapat yang diinginkannya. Salah satunya dengan bergonta-ganti pasangan atau selalu berpindah tempat tinggal atau berganti pekerjaan. Saat dulu bersamanya kamu sudah berusaha memenuhi keinginannya, tetapi terlalu banyak keinginan atau khayalan memenuhi kepalanya tentang satu hubungan indah yang sulit tercapai. Hal itu kemudian menjadi bom waktu yang akhirnya meledak. Hatinya masih buta tentang nilai yang kamu miliki. Dia selalu saja merasa kamu tidak bisa memenuhi khayalannya tersebut. Apalagi jika orang yang pernah bersamamu ini selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain. Misalnya, dia menjadi konten kreator yang merasa harus menampilkan kemesraan di depan publik. Sedikit saja kamu menunjukkan ketidakpedulian, dia akan sangat marah. Atau jika kamu pernah menegurnya di depan banyak orang, hal itu akan sangat melukai harga dirinya yang menyukai sanjungan. Sejak memutuskan berpisah, sebenarnya orang yang pernah bersamamu ini kesulitan untuk move on. Besar penyesalan dalam hatinya tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia juga sadar saat masih bersama kamu banyak berkorban. Tetapi yang terus dilakukannya adalah mengumumkan pada publik tentang perbuatanmu yang salah, atau menyuarakan pembenaran-pembenaran tentang dirinya sendiri. Tindakannya itu menunjukkan dia sulit untuk move on, karena jika dia sudah move on, yang akan dilakukannya adalah memperbaiki diri dan menyembuhkan luka hatinya, tanpa perlu mengaitkan kamu lagi dalam hidupnya. Dari kartu Five of Pentacle terbalik dan dijelaskan oleh kartu Oracle, Artificial Heart, menunjukkan terjadi tawar-menawar dalam batinnya. Periode putus yang dijalaninya membuatnya seakan merasa kehilangan kehangatan matahari tetapi sibuk menyalahkan matahari. Artinya orang yang pernah bersamamu ini tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia lebih menikmati rasa sakitnya daripada menyembuhkan diri. Padahal jelas-jelas semua situasi gelap karena berakhirnya hubungan kalian berdua terjadi karena keputusan yang disetujui. Jika kamu menunjukkan perubahan yang positif sejak berpisah dengannya, dia akan semakin sengsara. Apalagi jika kamu menunjukkan sosok penggantinya yang jauh lebih baik. Karena memang fokus hidupnya saat ini bukanlah ke arah penyembuhan tetapi masih tentang kamu. Sedangkan di susunan kartu terbaca kode dari semesta yang mengatakan waktu buruk untuknya segera berakhir. Tetapi karena masih kamu yang menjadi topik utama di hatinya yang terluka, sudah tentu selalu ada penyangkalan, menipu diri sendiri dan depresi. Batinnya sering berteriak tentang penyembuhan tetapi dia selalu menunda-nunda. Seakan-akan orang yang pernah bersamamu ini lebih menyukai momen menyedihkan daripada berjuang untuk kembali bahagia. Menyalahkanmu dan mengumumkan pembenaran diri pada publik lebih disukainya. Berperan sebagai korban juga lebih disukainya. Barangkali dengan begitu dia merasa mendapat dukungan dan simpati dari orang-orang.
karena memang dari bentangan kartu terbaca energinya yang menyukai sanjungan dan perhatian orang lain. Pandangan dan opini orang lain menjadi bahan bakar melanjutkan hidup. Kemungkinan besar kamu akan dituduh sebagai pengidap NPD atau sosok toksik yang telah merusak hidupnya. Padahal kesalahan pada saat kalian masih bersama terjadi karena banyaknya perbedaan karakter yang mencolok. Misalnya kamu menganggap pandangan orang lain tidak penting untuk kalian berdua, tetapi orang yang pernah bersamamu menganggap penilaian orang sangat penting. Atau kamu bersikap tidak peduli saat masalah datang. Sedangkan orang yang pernah bersamamu ini ingin kamu lebih terlibat dalam menyelesaikan masalah. Butuh banyak waktu dan banyak pembelajaran hidup yang harus dilaluinya agar bisa keluar dari situasi ini. Jika kamu memilih kembali padanya, dia juga tidak mau menerimamu lagi, karena hatinya sudah menganggap kamu telah menghancurkan harga dirinya. Bisa jadi saat kamu kembali padanya, dia akan menjadikanmu lelucon agar orang-orang tahu kamulah yang memaksa ingin kembali. Yang bisa merubah keadaannya menjadi damai hanya satu, yaitu orang yang pernah bersamamu menyembuhkan hatinya yang terluka agar jiwanya lebih positif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu semesta sebenarnya sedang memberikan kode bahwa situasi buruk yang dialami oleh orang yang pernah bersamamu ini segera berakhir. Besar kemungkinan orang yang pernah bersamamu akan menemukan sesuatu yang berharga yang mampu menggerakkannya untuk berubah, entah itu seorang teman atau calon pasangan baru. Seseorang ini akan men-trigger untuk menggali semua luka batinnya. Dengan begitu dia akan melihat dengan jelas bagian mana saja yang selama ini terluka. Fokus hidupnya pun akan berubah, bukan lagi kamu. Orang yang pernah bersamamu ini akan melalui perjalanan yang memaksanya mulai fokus pada diri sendiri. Semua masa lalu menjadi pembelajaran dan pemahaman penting, termasuk kamu yang dulu selalu menjadi fokus hidupnya. Energi orang yang pernah bersamamu ini terlihat sedang berdiri di depan pintu. Dia siap membuka pintu menuju tempat baru, tetapi harus menyelesaikan dengan tuntas masa lalu, agar dia tidak lagi terpenjara di diri lamanya. Lalu bagaimana denganmu? Sebaiknya kamu tetap melanjutkan hidupmu dengan terus memperbaiki semua aspek kehidupanmu. Kontrak jiwa dengan orang yang pernah bersamamu ini sudah habis. Kalian berdua memang harus tumbuh dengan pelajaran hidup masing-masing.